A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahilladzi anjala ala 'abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja wa yumaliyundira ba'san sadida miladun wa yubassiral mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimahumullah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini Allah memberikan kepada kita yaitu kasih sayangnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari subuh tadi hingga pagi ini, ya, mulai dari tadi malam sepertiga malam melaksanakan kita salat tahajud yang disunahkan, sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku di akhir-akhir malamnya, niscaya kalau dia meminta ampunan, pasti akan aku ampuni. Dan dia memohon kepadaku rizki, maka akan aku berikan. Dan barangkali siapa yang dia memohon untuk diberikan kasih sayang, maka aku limpahkan kasih sayang baginya. Alhamdulillah. Nah, kita sampai detik ini kita dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat insyaallah sebentar lagi kita sudah sama-sama membuka mushaf Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan asbab kitab ini, maka kita hari ini juga dapat mengetahui ilmu yang Allah turunkan bagi kita dan apa yang harus kita lakukan di dalam perkara-perkara kehidupan ini. Ya. Jadi kitab ini, Al-Quran ini adalah sesuatu nikmat bagi kita. Karena tanpa ada Al-Quran, niscaya kita tidak paham menjadi manusia ini harus apa dan bagaimana, dari mana dan akan kemana. Tapi dengan adanya Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka kita paham. Nah, makanya inilah wajibnya kita menuntut agama, wajibnya kita iqra'ul Quran. Karena membaca Al-Quran ini sesuatu yang diwajibkan dan diperintahkan. Sungguhnya ini untuk agar kita ini sebagai manusia ini paham gitu. Ya, kita beribadah dan kita tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Tetapi justru kita, kalau kita tidak beribadah kepada Allah dengan benar sebagaimana yang disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim dan dijabarkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, maka inilah sesuatu kebaikan untuk kita.
Insyaallah di pagi yang indah ini kita baca surat ke-109 ya. Surat ke-109 yaitu surat Al-Kafirun. Ya. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Silakan dibuka kitabnya, surat ke-109 surat Al-Kafirun. Insyaallah saya akan bacakan asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun ini ya, agar kita paham kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun dan untuk apa. Nah, maka saya baca asbabun nuzulnya. Nah, mudah-mudahan kita dibukakan pikiran kita ini ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menerima ayat-ayat suci ini di dalam dada kita. Insyaallah saya bacakan asbabun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy ini mengajak Rasulullah SAW supaya meninggalkan seruannya dengan imbalan, gitu kan? Supaya meninggalkan seruannya dengan imbalan bahwa mereka akan memberikan kepada Rasulullah itu harta yang melimpah, sehingga akan membuatnya menjadi lelaki yang terkaya di kota Mekah, dan mereka akan menikahkan dengan wanita-wanita yang disukainya. Nah, ini kata orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, dia berkata seperti itu. Hai Muhammad, asal kamu cegah dirimu daripada mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, dan jangan pula kamu menyebut-nyebutnya dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jika kamu tidak mau, maka sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun saja. Kata orang-orang Quraisy ya, sembahlah Tuhan kami setahun saja. Itu permintaan orang-orang Quraisy. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, tunggulah sampai ada wahyu turun kepadaku dari Tuhanku. Maka Allah menurunkan firman-Nya ya. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ini dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang pertama ya. Insyaallah nanti akan kita baca. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula ayat yang lain yaitu firman-Nya, katakanlah, apakah kalian menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Karena orang-orang Quraisy itu orang yang tidak berpengetahuan. Mereka itu mengamalkan ilmu-ilmunya sebatas pemikiran-pemikiran mereka itu. Jadi tanpa ada dasar hukum-hukumnya dari Allah, dari Tuhan. Kalau mereka bilang Tuhan, tidak ada dasar hukumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, apakah kalian menyuruh aku menyembah Tuhan selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Nah, itu di dalam surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-64. Abdul Razak telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Wahab yang telah menceritakan bahwasannya orang-orang Quraisy telah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu suka, kamu boleh mengikuti kami selama setahun, dan kami akan mengikuti pula agamamu selama setahun. Maka Allah menurunkan
Maka Allah menurunkan firman-Nya, kul, katakanlah hai orang-orang kafir. Itu nanti kita baca lagi, nanti akan kita baca di ayat yang pertama surat Al-Kafirun. Imam Ibnul Munzir telah mengatakan pula hadis yang serupa melalui Ibnu Jurayz. Imam Ibnu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Sa'id Ibnu Mina yang telah menceritakan bahwasannya Al-Walid Ibnul Mughirah, Al-As Ibnu Wa'il, Al-Aswad Ibnul Muttalib, dan Umayyah Ibnu Khalaf bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, kemarilah, sembahlah apa yang kami sembah, maka kami pun akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan marilah kita bersama-sama bersekutu. Nah, dalam perkara ini secara keseluruhan gitu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah hai orang-orang kafir gitu. Ya, di dalam ayat yang pertama ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, insya Allah itu adalah asbabun nuzul ya dari surat Al-Kafirun yang akan kita baca, dan mudah-mudahan diawali dengan mukadimah asbabun nuzul, kita akan lebih memahami lagi apa yang akan kita baca ya. Dan mari kita sama-sama membacanya ya, surat ini surat Al-Kafirun, yaitu orang-orang kafir, dan surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah ya. Nama ayat diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Keseluruhannya ada 6 ayat. Insya Allah kita mulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Jadi maksudnya sekarang aku ini tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Nah, maksud di sini adalah berhala-berhala orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir itu. Orang berhala yang dibuat sama mereka dan disembah sama mereka. Ada patung-patung itu kan dibuat. Nah, setelah dibuat mereka sembah itu. Padahal dia tidak menyadari dia sendiri diciptakan oleh Allah. Oleh Tuhan gitu. Karena bodoh mereka itu pakai akal saja cara ibadahnya ya, tidak berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Teman mereka berakal-akalan sendiri. La a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum a'bidun, dan kalian bukan penyembah. Dalam waktu sekarang, pada waktu itu ya, pada waktu ketika mereka berada di sisi Rasulullah, ma'abud,
ma'abud, Tuhan yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Itu tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidum ma abadtum, wala ana abidu, wala ana abidu, dan aku tidak akan mau menyembah, ya, tidak akan mau menyembah ma'abadtum, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, wala antum abidun, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi, dan kalian itu tidak akan mau menyembah Tuhan yang aku sembah. Tentunya di sini mereka itu tidak akan mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mengetahui melalui ilmunya bahwasannya mereka itu di masa mendatang pun tidak akan mau beriman. Nah, disebutkannya din lafaz ma dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi muqabbalahnya. Nah, dengan kata lain bahwa ma yang pertama tidaklah sama dengan ma yang kedua. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan mau menyembah Tuhan yang aku sembah. Maka ayat yang terakhir, ayat yang ke-6-nya adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kalian agama kalian, yaitu agama kemusyrikan yang menyembah berhala. Itu kan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Lakum dinukum, untuk kalianlah agama kalian. Waliyadin, dan untuk kamilah, dan untuk akulah agamaku. Yang jelas agamaku ini adalah Islam, sementara mereka itu orang-orang musyrik, ya, musyrikin. Tadi katakan ya ayyuhalladzina kafaru, maka mereka itu adalah golongannya orang-orang yang kafir. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Yani agama Islam, ya. Nah, ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk memerangi mereka, ya. Idopah yang terdapat dalam lapas ini, ya, tidak disebutkan oleh ahli qiraat sab'ah, tidak disebutkan oleh ahli qiraat sab'ah, nah, baik di dalam keadaan waqaf ataupun wasol. Akan tetapi Imam Ya'qub, ya, Imam Ya'qub ini menyebutkan dalam kedua kondisi tersebut. Demikianlah ayat surat yang kita baca, yaitu surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan dari awal surat tadi kita memahami dan kita terus ulang-ulang surat-surat ini, ya.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini pendek saja, ya. Tetapi meskipun pendek, penjabaran surat ini sesungguhnya panjang, banyak sekali. Kalau kita tafsir, coba kita lihat dalam tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir, kan? Tafsir yang lain atau tafsir yang lain. Insya Allah itu saja mungkin yang kita pelajari di pagi yang indah ini. Mudah-mudahan surat Al-Kafirun ini, semoga pembacaan kita dalam surat Al-Kafirun ini menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan, ya, anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa merasakan sebagai orang Muslim. Nah, nikmatnya Islam di sini adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Allah tuntun kehidupan kita, ya. Kita tuntun untuk menuju Shiratal Mustaqim, karena hanya satu jalan, ya. Jalan yang bengkok tidak perlu kita ambil, tapi Shiratal Mustaqim adalah tujuan kita. Kita memohon kepada Allah kan di dalam salat, di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Nah, itu jalan yang lurus. Insya Allah itu mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada pembacaan surat Al-Kafirun ini, dan kita mengambil ibrohnya, mengambil pelajaran dan pahami, baca dan baca. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan satu kalimat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.